rahimahullah wa musyarrihi usulihi wa furu'ihi wa tuluku bi'alihi majma'in wa taqasyahun bi'ahna wal mafiyati wa nama yaktubullahu wa yarhamullahu wa ta'atun wa yanfa'una bi sirri wa anwarin wa yunzilu alaihim barakatin afadin fi dunya wal akhirah lahum sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Saudara-saudara, alhamdulillah kita berjumpa kembali di Sabtu hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan ta'lim kita dari kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarribu ila Hadrati Alamil Ghuyub. Kita kini masuk pada bab yang kelima, ya, yaitu Al-Babul Khamisu fi Ghalabatin Nafsi wa Adawati Syaitani. Artinya mengalahkan nafsu sekaligus juga pernyataan permusuhan dengan syaitan. Itu yang dimaksud dengan wa'adawatu syaitan. Seperti apa yang dimaksud? Mari perhatikan ya. Yang bagi lil agil, seyogianya bagi orang yang berakal. Artinya yang patut, yang pantas, yang wajar bagi orang yang berakal. Apa itu? Ayyaqma'a syahwatan nafs. An yaqma'a syahwatan nafs. Yaitu untuk mengenyangkan syahwat nafsu. Atau mengenyangkan nafsu syahwat. Seyogianya bagi orang yang berakal untuk mengenyangkan syahwat nafsunya itu dengan apa? Bil ju'i, dengan lapar. Jadi orang yang kenyang, ya, berarti pada hakikatnya dia tidak mengenyangkan nafsu itu. Kenapa ayyaqma'a syahwatan nafsi bil ju' itu harus dengan lapar? Fa innahu idza ja'a, sesungguhnya nafsu itu, hawa nafsu itu bila dia lapar, qahara li aduwillah, maka dia telah mengalahkan musuh-musuh Allah. Siapa itu? Syaitan. Fa inna wasilata syaitan asyahawati wal aql, karena sesungguhnya nafsu itulah merupakan alat wasilah yang dipakai syaitan untuk menjadikan manusia itu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyaqma'an syahwatan nafsi itu artinya membuat lemah. Jadi mengenyangkan atau membuat lapar itu bukan karena mau kasih kuat itu hawa nafsu, tidak. Hanya dengan laparlah hawa nafsu punya kekuatan berkurang. Contoh, bulan puasa. Bulan puasa kira-kira banyak tidak keinginan kita di waktu siang hari? Banyak ya? Banyak. Tapi kalau lapar, mau makan ini, mau bicara lebih, mau curiga, mau apa saja yang berhubungan dengan hawa nafsu syahwat, tapi dengan adanya puasa, kita mengingat adanya puasa dengan rasa lapar tadi, semua keinginan itu akan tertepiskan. Betul tidak? Biasanya orang kalau berpuasa di bulan Ramadan, keinginan-keinginan apa yang dia ingin lakukan? Ya, makan. Nah, sekarang keinginan makan itu ditahan, ya kema. Artinya dia tidak lakukan. Kira-kira terpenuhi tidak syahwatnya? Tidak kan secara otomatis. Di sini dia katakan seyogianya bagi orang yang berakal itu yaitu untuk menahan, membelenggu, mengikat nafsu itu dengan lapar. Nah, dengan kita
mengikat, membelenggu dia, itulah nafsu itu menjadi lemah. Maka itulah cara kita mengalahkan musuh Allah. Jadi ternyata musuh Allah itu yang Allah jadikan itu bukan syaitan sebenarnya. Hawa nafsu kita yang dijadikan sebagai alat untuk membuat kita celaka. Syaitan bisa bikin apa sama kita? Coba. Apa yang bisa dia buat kepada Adam dan Hawa? Tidak ada. Tapi dia gunakan apa? Dia gunakan potensi syahwat itu. Dia gunakan potensi syahwat itu sehingga Adam dan Hawa mau melakukan larangan Allah itu. Subhan. Kemudian dikatakan fa inna wasilata syaitan asyahawat. Sesungguhnya syahwat itulah alat wasilah yang dipakai oleh syaitan untuk menjadikan manusia hina di hadapan Allah. Apa itu? Di antaranya makan dan minum. Wal akl wasyurb. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, fadayyiku majarih bil ju' wa inna aqraban nas ila Allah ta'ala yawmal qiyamah man tala ju'uhu wa arshuhu wa a'zamul muhlikat libni Adam syahwatal batan. Nah, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri manusia sebagaimana mengalirnya darah. Maka oleh karena itu, fadayyiku majarih, persempit jalannya syaitan itu. Persempit kata Nabi. Fadayyiku majarih bilju, dengan lapar. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah yaitu man tala ju'uhu wa asyuhu wa a'zamul muhlikat, yaitu orang yang lebih banyak lapar dan hausnya daripada kenyang dan puas. Kenapa demikian? Nanti saya jelaskan. Wa a'zamul muhlikat li ibni Adam syahwatal batan, karena sesungguhnya syahwat terbesar bagi seorang anak Adam adalah perutnya. Fabiha, dengan itulah, dengan syahwat itulah, makan dan minum yang tidak terkontrol itulah yang menjadikan akhraja Adam wa Hawa min daril qarar ila daril dhul wal iftiqar. Dengan itulah pula lah sehingga Adam dan Hawa dikeluarkan dari negeri keabadian, dipindahkan ke negeri kehinaan dan kemiskinan oleh Allah. Idza nahahuma, karena kedua mereka itu telah melakukan pelanggaran dengan apa? An akli syajarah, yaitu memakan pohon larangan. Fagalabadhuma syahwatuhuma, saat itulah mereka berdua telah dikalahkan oleh syahwatnya sendiri. Jadi bukan syaitan. Syaitan tidak membuat kita langsung terperosok, tidak. Tapi dia melihat ada tidak alat-alat yang dapat dipakai untuk membuat manusia itu sesat. Ada tidak alat-alat itu? Ternyata ada. Saya kasih contoh. Anda ingin masuk di suatu rumah yang sangat dilindungi dengan berbagai apa? Berbagai keamanan. Dikunci, diselot, dipakai password, dipakai kode, dan sebagainya. Oke? Ternyata apa yang terjadi? Anda ingin masuk ke rumah itu, apa yang Anda harus gunakan? Anda harus gunakan alat. Sekurang-kurangnya alat yang Anda pakai itu adalah akal. Dengan akal itulah Anda menggunakannya untuk memecah kode pintu rumah yang menggunakan keylog digital. Semakin canggih Anda punya safety, keamanan, maka semakin tinggi cara berpikir Anda, akal Anda untuk memecahkan ini semua. Bisa dipahami ini? Syaitan juga demikian. Jadi rumah yang terlindungi itu sebenarnya diibaratkan rumah yang terprotek dengan iman.
Iman inilah yang memprotek. Ya toh? Tapi apalah daya sebuah iman bila di samping iman itu ada syahwat. Kita lihat nanti penjelasannya ya. Kemudian dia katakan, wa qala ba'dul hukama, sebahagian ahli-ahli hikmah berkata, man istawallat alaihi nafs sara asiran fi hubbi syahawatiha. Barang siapa, katanya, yang memperturutkan syahwatnya itu, maka yang terjadi adalah sara asiran, waalaikumsalam, sara asiran fi hubbi syahawatiha, maka dia telah menjadikan syahwatnya itu sebagai kecintaan, sebagai sebuah hobi, maka dia telah memenjarakan fi sijni hafwataha wa kalbuhu minal fawaid. Dia telah memenjarakan jiwanya, kemudian dia telah menjadikan hatinya ini wa mana tanggal terpenjara. Hatinya terpenjara. Dari apa? Dari sesuatu yang berfaedah. Man saqiya ardal jawari bisyahawat, barang siapa yang menanam pada bumi tubuhnya, bumi bagian-bagian tubuhnya itu dengan syahwat, maka sesungguhnya faqad garasa fi qalbihi syajaratan nadama, dia telah menanam bibit penyesalan di hatinya. Barang siapa, ini orang punya tubuh ya, bagian tubuh, ini ada bagian-bagian tubuh. Diibaratkan ini tanah, karena memang kita berasal dari tanah. Man saqiya ardal jawarih, siapa yang menanam bagian-bagian tanah ini, tubuh ini dengan syahwat, faqad garasa fi qalbi syajaratan nadama, maka dia telah menanam bibit-bibit penyesalan di hatinya. Saya kasih contoh. Tangan bagian tubuh tidak? Mata, lidah, kaki, kemaluan, bagian tubuh. Dia satu rangkaian. Tapi apakah ketika bertindak, berbuat, masing-masing ada fungsi tidak? Sama fungsinya? Tidak. Fungsinya tidak sama. Nah, bila Anda mengikuti hawa nafsu, memperturutkan cinta kepada hawa nafsu itu, maka dengan sendirinya setiap bagian tubuh itu Anda telah menanam bibit-bibit kebinasaan tanpa Anda sadar. Ketika Anda mengikuti hawa nafsu, ada keinginan untuk berzina, maka akan Anda gunakan semua potensi dari alat-alat ini tadi untuk melampiaskan syahwatnya. Betul tidak? Berfungsi tidak semua ini? Menyatu tidak semua ini? Ketika orang mau melaksanakan satu hajat syahwat yang dilarang oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud. Bila Anda mengikuti, menjadikan syahwat itu sebagai cinta, sebagai pemenuhan hasrat, maka Anda telah menanam pada bagian-bagian tubuh Anda itu bibit-bibit penyesalan. Lianna Allah Ta'ala khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan makhluk ala salasat darub, menjadi 3 bagian. Allah menjadikan manusia itu makhluk, itu orang ini manusia, 3 tingkatan. Yang pertama, khalaqal malaikata. Allah telah menjadikan malaikat. Seperti apa malaikat? Warakkaba fihimul aql. Allah jadikan susunan bentuk tubuh malaikat, kemudian Allah berikan dia akal. Walam yurakkab fihim syahwa, tapi Allah tidak bentuk malaikat dengan syahwat, kecuali dengan akal. Jadi Allah bentuk, sudah jadi, Allah kasih akal. Itu saja, tanpa syahwat. Kemudian dikatakan, wa khalaqal bahaim wa rakkaba fiha syahwa. Tapi Allah menjadikan binatang, itu Allah susun sampai sempurna bentuk binatangnya, tapi Allah jadikan juga syahwat. Walam yurakkab fihal akal, tapi Allah tidak berikan dia akal. Jadi apa bedanya? Malaikat Allah jadikan, Allah berikan akal. Tidak diberikan
syahwat. Binatang Allah berikan syahwat. Tidak diberikan, betul tidak itu? Seperti itu tidak kenyataan yang kita lihat. Bahwa binatang itu tidak berakal. Itu bagian kedua yang Allah jadikan, bentuk tipe kedua. Kemudian yang ketiga, wa khalaqa ibna Adam wa rakkaba fihal aql wa syahwah. Tapi beda dengan anak Adam atau Adam. Allah jadikan sempurna bentuknya, Allah berikan akal sekaligus juga Allah berikan syahwat. Faman ghalabat syahwatah, siapa yang mampu mengalahkan syahwat dirinya, aglahu fal bahaim khairum minhu. Tapi kalau siapa yang mampu mengalahkan syahwat akalnya, maksudnya apa itu syahwat akalnya? Artinya Allah kan kasih kita apa? Allah kasih kita apa? Akal. Ternyata nafsu kita mampu mengalahkan akal kita. Maka apa yang terjadi? Fal bahaim khairun minhu. Maka binatang lebih baik daripada kita. Binatang lebih baik daripada kita. Wa man ghalaba aqlah syahwatah fahuwa khairun minal malaikah. Tetapi bila akalnya mampu mengalahkan syahwatnya, maka kita lebih baik dari malaikat. Di mana nilainya coba? Kalau syahwat mengalahkan akal, kita lebih hina. Binatang lebih baik dari kita. Tapi kalau akal mampu mengalahkan syahwat kita, maka kita lebih baik daripada malaikat. Coba berikan saya penjelasan sedikit. Ada? Sekarang kita punya syahwat. Kita punya akal. Oke? Syahwat kita lebih kuat sehingga akal kita kalah oleh syahwat ini, hawa nafsu ini. Maka binatang lebih baik. Faktanya apa yang terjadi? Coba lihat kejadian-kejadian, pertikaian-pertikaian, permusuhan-permusuhan, dendam-mendendam, dengki-mendengki, hasut-menghasut. Ada tidak perasaan ini sama binatang? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tapi bila itu kita perturutkan, permusuhan, dendam, pertikaian, sebagainya kita perturutkan, berarti akal kita kalah. Yang nampak adalah kerusakan, bukan nafsu. Nafsu itu alat. Dampaknya adalah kerusakan. Dan kerusakannya dahsyat. Binatang, Pak, kalau dia mau bikin rusak ini Kota Bitung, binatang kalau mau bikin rusak ini Kota Bitung, kira-kira turun kemari semua yang di binatang-binatang, kerusakan apa yang terjadi di Kota Bitung? Tarsius turun, ular turun, ini semua turun. Anoa turun, babi rusa turun, semua turun ke sini. Dia mau bikin rusak ini Kota Bitung. Apa yang mampu dia bikin? Yang mampu dia bikin hanya cari dia makanan. Tanpa sampah dia seruduk, babi rusa. Betul tidak? Bila dia tidak dapatkan apa yang dia dapatkan, ada tidak bangunan-bangunan yang rusak disebabkan karena syahwatnya binatang? Tidak ada. Paling kita hanya lihat kotor-kotor jalan, kotoran binatang dan lain sebagainya. Betul tidak? Karena dia hanya diberi nafsu, tidak diberi akal. Sehingga ketika dia melihat, dia masuk ke sini, dia lihat ada emas dan uang bertumpuk-tumpuk, kemudian dia lihat ada panada satu, kira-kira dia mau pilih yang mana? Kenapa dia pilih panada? Karena memang nafsunya itu menuntun ke arah itu. Karena dia tidak diberi akal. Coba kalau dikasih tahu dia, ini emas, dia cuma 1 gram, ngana jual, 1 keranjang panada ngana makan.
Tapi tidak ke situ. Tidak ke situ akal berpikirnya. Kenapa tidak ke situ akal berpikirnya? Karena dia tidak diberi kemampuan untuk berpikir kepada hal-hal seperti itu. Makanya panada lebih terlihat jauh lebih mahal daripada intan berlian, emas dan setumpuk uang daripada panada. Manusia yang pikirannya hanya makan, minum, nah itu yang dimaksud tadi, keterangan tadi. Berarti seperti tadi, dia melihat panada itu lebih berharga daripada setumpuk uang dan emas. Makanya dikatakan di sini mengalahkan hawa nafsu tidak ada cara lain selain kita harus banyak menahan lapar dan haus. Bisa dipahami ini? Itu yang ada pada. Kemudian kepada malaikat, Allah jadikan malaikat hanya punya kemampuan akal, tapi tidak punya syahwat. Ada tidak kalian lihat di barbar atau di tempat-tempat hina ada malaikat di situ? Tidak. Kenapa? Usahakan orang tidak bisa lihat malaikat, tidak bisa menyaksikan malaikat. Iya, karena hati dan pikiran kita tidak dibuat Allah untuk mampu melihat malaikat. Tapi bisa tidak kita merasakan kehadirannya? Bisa kita merasakan kehadirannya. Semakin bersih hati dan jiwa kita, semakin terasa kehadiran kebaikan itu ada. Itu yang disebut dengan bisikan hati nurani. Jangan ada baking, kalau ngana baking, ngana begini, lebih baik ngana badiam jo begini. Ada tidak perasaan seperti itu ketika kita ingin melakukan sesuatu yang buruk? Ada kan? Nah, itu kita sebut hati nurani. Itulah bisikan kebaikan yang Allah berikan kepada kita melalui sifat-sifat malaikat. Jadi malaikat, kalau iblis menjadikan syahwat sebagai alat untuk merusak kita, maka malaikat menggunakan hati kita untuk memperingatkan kita. Nah, kalau sudah seperti itu, siapa lebih mulia? Malaikat atau manusia? Ya? Apa yang membuat manusia lebih mulia dari malaikat? Ya? Ya. Kenapa dia bisa mengalahkan malaikat? Karena malaikat tidak ada yang dia lawan. Yaitu syahwatnya. Tidak ada. Tapi manusia, Allah kasih akal, Allah kasih syahwat. Jadi ini yang harus dilakukan perlawanan. Malaikat buat kebaikan, tidak ada godaan. Iblis buat kejahatan, tidak ada yang larang. Tapi manusia ada dua-dua ini. Perintah dan larangan. Betul tidak? Syahwatnya mau, akalnya tidak mau. Saya mau tanya, membunuh itu bagus tidak? Tidak bagus. Mencuri itu bagus tidak? Tapi ada tidak manusia yang membunuh dan manusia yang mencuri? Ada. Itu menunjukkan bahwa pada waktu dia melakukan pembunuhan dan pencurian, apakah akalnya mengalahkan nafsunya atau nafsunya mengalahkan akalnya? Nah, itu bukti paling jelas. Kemudian dikatakan di sini hikayah. Sekarang cerita. Qala Ibrahim Al-Khawwas. Ibrahim Al-Khawwas berkata, kuntu fi jabalil lakam fara'aitu wa ma'ana fa'astahaitu fa'akhadtu minhu wahidatan fasyakaktuha fawajadtuha hamidatan famadiyat wa taraktu rumman. Fara'aitu rajulan matruhan qad ijtama'at alaihi zanabir faqultu assalamu alayka faqala li wa alayka assalam ya Ibrahim faqultu wa min aina araftani faqala man arafa Allah la yakhfa alayhi syai'un faqultu ana laka ma Allah ta'ala halan wa halla sa'alta ayyanjika min hadhihi zanabir faqala wa inni ara laka ma Allah halan fahalla sa'altahu ayyanjika min syahwatir rumman fa inna rumman yajidul insan alimah fil akhirah waladhi al-zanabir yajid alimahu fid dunya
waladha az-zanabir 'ala an-nufus waladha syahwa 'ala al-qulub famadiyat fatarak. Ini begini. Suatu saat Ibrahim bin Khawas dia naik ke puncak bukit Lakam namanya. Kemudian dia melihat rumanan. Dia melihat ada pohon delima. Ya. Dia melihat ada pohon delima, kemudian ada buah delima yang tumbuh. Fa'ashtahait. Ada keinginan dia untuk mengambil buah delima itu. Fa'akhadtu min. Kemudian saya ambil tu buah, kata Ibrahim. Dia ambil tu buah delima. Satu saja. Wasyakantuha fawajadtuha. Kemudian saya coba makan. Apa yang terjadi? Fahamilatan. Terasa masam, kecut. Itu buah delima kecut. Kemudian dia berkata, "Wa taraktu rumman." Sudah saya buang saja itu. Dia makan, terasa mestinya delima itu dia buang. Sudah, wa taraktu. Kemudian dia berjalan. Tiba-tiba dia melihat fara'aitu rajulan matruhan. Dia lihat ada seorang laki-laki yang terbaring di tanah. Matruh. Terbaring di tanah. Faqad istama'at alaihi zanabiru. Dia melihat itu orang yang terbaring di tanah itu dia dikerumuni oleh lebah. Dikerumuni oleh lebah. Apa dia bilang di sini? Kemudian kemudian Ibrahim bin Khawas berkata, "Assalamualaikum." Kepada orang yang terbaring tadi. Dan orang ini berkata, faqala li, dia berkata kepada Ibrahim, "Waalaikumsalam ya Ibrahim." Ibrahim kaget, kenapa dia tahu saya punya nama? Ya. Kemudian Ibrahim berkata, "Min aina araftani?" Dari mana kau tahu saya? Saya tidak tahu kau. Saya cuma kasih Assalamualaikum. Engkau menjawab, "Waalaikumsalam ya Ibrahim." Dari mana kau kenal saya? Dari mana kau tahu saya? Maka apa kata si laki-laki yang terbaring tadi yang dikerumuni oleh lebah? Dia bilang, faqala li Ibrahim, dia berkata kepada Ibrahim bin Khawas, "Man arafallaha la yakhfa alaih syai'." Siapa yang mengenal Allah, tidak ada yang tersembunyi baginya. Siapa yang mengenal Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Kita minum dulu, so ada yang tidur ini. 2 orang ini. Pak Imam Sumanganto, ini so ini. Bagi tuh. Kasih. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Penjelasan? Nah, dia berkata bahwa siapa yang mengenal Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi pada dirinya. Berarti pengenalan dia kepada sesuatu yang tersembunyi berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibrahim berkata lagi kepada dia. Apa dia bilang? Min aina araftani? Dari mana kau tahu saya? Dia jawab tadi, siapa yang mengenal Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi. Nah, kemudian Ibrahim bertanya lagi. Saudara, dia bilang, aralaka ma'allah halan. Saya melihat kau ini ada hubungan khusus dengan Tuhan. Artinya Ibrahim bin Khawas melihat kau ini ada karamah. Sehingga Allah memberikan kau sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Berupa kemampuan untuk melihat sesuatu yang tersembunyi. Jadi saya lihat, kenapa? Dia bilang. Ibrahim bilang begini sama dia. Fahal sa'altah ayyanjika min hadhihi zanadir? Kenapa kau tidak minta kepada Tuhan supaya ini lebah-lebah ini pergi, tidak berkerumun? Ini kan dia lihat tadinya kan sudah terbaring dikerumuni lebah. Kalau memang nganak kau ini ada kelebihan, Allah ada kasih, kenapa kau tidak minta kepada Allah supaya ini lebah-lebah ini pergi? Dia bilang begitu kepada si orang yang
Tapi apa orang ini bilang? Faqala, dia berkata lagi, wa inni ara laka Allah hal sa'atu anjaika min syahwati rumman. Dia bilang, saya juga lihat kau wahai Ibrahim ada kelebihan ya Allah kasih. Kenapa kau tidak minta kepada Allah supaya anak punya syahwat makan buah delima tadi itu tidak terwujud? Ibrahim peduli dengan lebah. Dan mintanya bilang supaya dia ini minta kepada Allah supaya lebah-lebah ini pergi. Tapi orang ini berkata, Ibrahim, kenapa kau juga tidak minta kepada Allah? Saya lihat juga ada kelebihan. Kenapa kau tidak minta kepada Allah supaya syahwatmu untuk hanya memakan sedikit buah delima dan membuang yang banyak? Bukankah ini mubazir? Bukankah ini syahwat sesaat? Kenapa kau tidak minta kepada Allah agar supaya Allah selamatkan engkau dari sifat tabzir, sifat boros, dan menyia-nyiakan sesuatu yang tidak membuatmu juga kenyang karenanya, tapi hanya mengikuti hawa nafsumu saja. Ini kata si orang tadi pada Ibrahim. Kemudian dia berkata selanjutnya, fa innar rumman yajidul insan alimah. Sesungguhnya buah delima ini kau hanya merasakan kecutnya ketika dimakan. Dia bilang, kau merasakan itu ketika dimakan, dan seperti itu nanti syahwatmu akan terasa di akhirat. Oke? Waladha az-zanabir, tapi gigitan, sengatan lebah, dia bilang, yajidu alimahu fid dunya, engkau hanya merasakan sakitnya sesaat di dunia. Waladha az-zanabir alan nufus, karena sesungguhnya gigitan, sengatan lebah itu hanya terasa di jiwa. Aduh, sakit. Orang pijiu saja yang rasa. Dia bilang, waladha asyahawat alal qulub, tapi ketika engkau melakukan pemenuhan syahwat, itu terasa di hati, bukan di jiwa. Jiwa sama hati beda. Kalau sakit digigit lebah terasa oleh jiwa, karena memang jiwa kita yang merasakan sistem saraf yang bereaksi, an-nufus. Gitu. Tapi itu rasa asam terasa di mana dia? Terasa di hati. Rasa asam ini terasa di hati. Kenapa terasa di hati? Buktinya, ketika sekali kau makan terasa asam, kau buang yang sisanya. Itu menunjukkan bahwa hatimu merasakan tidak butuh. Makanlah dulu. Kasih puas hawa nafsu. Tinggal itu yang belum dilakukan. Oke. Kemudian kita lanjut. Tolong perhatiannya. Ini penting ini karena ini bab yang menjelaskan tentang fungsi akal dan fungsi hawa nafsu. Dan dikatakan di sini, asyahwa tasirul muluk abidan. Syahwat itu yang menjadikan seorang raja menjadi hamba. Di sini dia bilang, asyahwa tasirul muluk abidan. Syahwat itu yang menjadikan seorang raja turun menjadi seorang budak, hamba. Wasabru, tapi sifat sabar, yasirul abid mulukan, yang menjadikan seorang budak menjadi raja. Terbalik. Syahwat menjadikan raja menjadi budak. Kalau dia perturutkan syahwatnya. Sifat sabar bisa menjadikan seorang budak
menjadi seorang raja. Bagaimana itu? Ala tara ila qissati Yusuf alaihissalam. Tidakkah kalian melihat bagaimana kisahnya Nabi Yusuf? Apa di sini kisahnya Nabi Yusuf? Dia bilang di sini, Sara Yusuf faqad sara Yusuf sultan. Bukankah Yusuf telah berubah menjadi raja? Misr, menjadi raja Mesir. Bisabrih, karena kesabarannya. Wasarat Zulaiha Galila, dan Zulaiha seorang istri raja berubah menjadi apa di sini? Dia bilang Zulaiha Sara Zulaiha dhalilan haqiratan faqiratan ajuzan umya. Karena Zulaiha tidak mampu menahan syahwatnya, maka dia yang tadinya seorang raja menjadi wanita yang hina, wanita yang miskin, wanita yang fakir, lemah dan buta. Itu yang dimaksud. Li ajli syahwatiha, karena memenuhi syahwatnya. Fa inna Zulaiha lam tasbir, karena Zulaiha tidak mampu bersabar. An mahabbati Yusuf, dengan cintanya kepada Yusuf. Tapi Yusuf mampu menahan sabar. Sehingga Yusuf yang jadi tawanan, jadi seorang budak, tiba-tiba menjadi seorang raja Mesir. Istri raja Mesir, seorang raja, berubah menjadi wanita tua, hina dan buta. Jadi dia bilang, syahwat mampu menjadikan seorang raja menjadi budak, dan sifat sabar mampu menjadikan seorang budak bagaikan raja. Seperti itu keadaan kita nanti di akhirat. Mengapa dan kenapa Quran selalu menyebut tentang istana-istana di surga? Karena memang setiap orang beriman ketika masuk ke surga memperoleh istana. Ia dipuja, dipuji, ia dilayani bagaikan seorang raja, dan memang dia pantas menjadi raja akhirat. Itulah sebabnya Allah bilang Maliki Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Karena Allah mau manusia menjadi raja-raja di akhirat, bukan menjadi budak-budak yang hina di akhirat. Allah turunkan Quran sebagai sifat rahmannya, sebagai kasih sayangnya kepada manusia. Ikuti Quran, jangan perturutkan hawa nafsu, maka kalian akan berubah dari manusia yang hina di dunia, Allah jadikan raja-raja di yaumil akhir. Maka setiap orang mewarisi surga yang di dalamnya ada bidadari, ada istana, dan apa semua yang kau inginkan, semua ada di dalam surga, dan sempurna sifat nikmatnya. Kalau kau jadi raja di dunia, kau masih butuh waktu untuk memanggil pelayanmu. Panggil pelayan, siapkan masakan. Butuh waktu tidak? Di surga Anda tidak butuh seperti itu. Ketika ada satu keinginan, saat itu tercipta dengan kuasa dan izin Allah. Sempurna. Ketika Anda ingin bersenang-senang dengan para bidadari, Anda tidak perlu seperti raja-raja dunia yang butuh selir-selir selain permaisuri. Di akhirat, Allah jadikan semua bidadari, setiap surga yang Allah berikan kepada Anda, satu surga lengkap dengan segala isinya. Dan kerajaan surga yang Allah berikan melebihi luasnya langit dan bumi. Dan tidak ada kerajaan-kerajaan lain. Kalau di sini ada Raja Bugis, Raja Makassar, Raja Buton, tidak boleh saling melewati batas. Tapi kalau di akhirat, saling kunjung mengunjungi. Salamun tibtum fadkhuluha khalidin, kata Quran. Mereka saling salam, saling berkunjung dan saling memberi ucapan-ucapan baik. Makanya Allah bilang, jadikan dunia ini sebagai lahan engkau bercocok tanam, sebagai lahan engkau mengumpulkan modal untuk menjadi raja di akhirat. Bukan menjadi manusia yang hina, tersiksa dan teraniaya tanpa ada batas waktu. Hawa nafsu dan akalah
yang menjadikan manusia mampu memilih surga sebagai tempat akhirnya atau neraka jahanam, jannatul naru ma'wah sebagai bukan ma'wan, narul jahim sebagai tempat berpulang. Dan ingat saudara-saudara, neraka ada awal tidak ada akhir, sebagaimana surga punya awal tidak punya akhir. Kemuliaan di dunia ada awal dan ada akhir. Kehinaan dan siksa dunia ada awal dan ada akhir. Ingat, akhirat hanya ada awal, tidak ada akhir. Maka dinamakan akhirat dunia. Ad-dunya sumiyati dunya li'annaha sumuwum minal akhirah. Li'annaha dunuwum minal akhirah. Dinamakan dunia karena dunia itu sangat dekat dengan akhirat. Sesudah dunia apa? Akhirat. Antara dunia dan akhirat ada satu transit, namanya barzakh. Dan akhirat terjadi bila ada yauma zalzala, hari di mana Allah musnahkan alam semesta. Artinya alam di mana semua materi yang terwujud dan yang wujud harus musnah. Karena semua ini adalah ciptaan Allah. Dan semua harus kembali kepada wabarazulillah, harus kembali kepada yang menciptakan. Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Maka dalam firman Allah mengatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Hari itu bumi yang hancur, langit yang musnah karena kiamat akan kami bangkitkan dan akan kami hidupkan kembali. Kami ganti dengan bumi dan langit yang baru. Dan semua itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ini yang menuju kemari. Ketika Allah memegang semua ini berkumpul dalam genggaman ilahi, dia berkata, limanil mulku yaum, punya hari siapakah hari ini? Limanil mulk yaum, punya raja siapa hari ini? Aina malik Fir'aun, aina malik Sulaiman, aina malik hadza wa hadza wa hadza wa hadza. Mana mereka sekarang? Mana mereka yang zalim, mana mereka yang durhaka, mana mereka yang alim, mana mereka yang saleh? Mana semua mereka ini? Yang dulu pernah ingin tampil di panggung dunia, ingin dikenal, ingin top, ingin begini dan sebagainya. Mana mereka sekarang? Limanil mulku yaum, itu kata Quran. Punya siapa hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Dia yang jawab sendiri, karena tidak ada yang bisa jawab. Sudah ada. Dia berkata, lillahil wahidil qahhar. Punya dia Allah, Tuhan yang perkasa. Nah, sesudah itu dia bilang, tubaddalul ard. Kami ganti dengan langit mahsyar dan bumi mahsyar yang baru. Seperti apa itu langit mahsyar? Langit yang tidak bertepi. Seperti apa itu bumi mahsyar? Bumi yang tidak berbatas. Itulah langit dan bumi mahsyar. Kenapa tidak berbatas? Karena Allah memang tanpa batas. Yang bisa menciptakan tanpa batas hanya tanpa batas. Yang menciptakan berbatas hanya yang terbatas. Ingat itu logika. Logika berpikir bahwa yang mampu menciptakan sesuatu yang tanpa batas adalah yang tanpa batas. Yang mampu menciptakan sesuatu yang punya batas, yaitu yang hanya punya kemampuan terbatas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya tutup. Ya? Ada pertanyaan? Nah, salah saja, ada bertanya, tapi bagaimana? Ya tuh, lebih baik minum cukup di situ, pulang. Penuhi syahwat-syahwat, habis itu pulang. Jauh-jauh datang kemari cuma datang syahwat. Artinya bukan dilarang. Syahwat itu tidak dilarang. Tapi jangan syahwat mengalahkan akal. Itu yang dimaksud oleh kitab tadi. Kalau orang tidak makan, mati. Oke? Tapi dalam arti menahan keinginan-keinginan ini bukan cuma makan dan minum, Pak. Banyak. Banyak yang harus dikendalikan. Cuma biasanya orang yang banyak makannya, banyak tidurnya. Banyak tidurnya, tidak ada dosa, tidak ada amal. Orang kan tertidur tidak ada dosa. Orang tertidur tidak ada amal. Jadi kalau dia misal kata waktu tertidur,
DP amal itu cuma sedikit, waktu dia bangun sama DP amal, tidak tertambah, tidak terkurang. Nah, ini yang membuat ketika orang banyak makan, maka dia akan banyak tidur. Dengan dia banyak tidur, maka tidak banyak hal yang dia buat untuk persiapannya bekal dia di akhirat kelak nanti. Bayangkan, 1 jam berapa menit? 60 menit. Anda duduk di sini sudah 1 jam? Hah? 1 jam. Hampir 1 jam. Anda mulai baca, mulai paham ini kitab ini, mulai belajar ini berapa jam? Belum sampai 1 jam. Ada hal-hal tidak yang Anda dapati dari sini? Ada tidak yang Anda pahami? Ada yang membuat Anda berpikir tidak? Nah, bagaimana kalau Anda tidur? Apa yang Anda dapati? Tidak ada. Oke? Itulah yang dikatakan ulama dahulu kala, mereka lebih suka berpuasa. Karena hanya dengan puasa, syahwat hawa nafsu itu terkendali. Kalau tidak, Anda susah melawan syahwat. Saya kasih contoh yang lain. Ada tidak obat kuat? Ada tidak jamu herbal? Kuat. Dia makanan atau racun? Makanan. Fungsinya apa? Untuk menambah kekuatan hawa nafsu. Potensi-potensi inilah yang membuat sehingga akal susah mengalahkan yang satu itu. Coba. Jadi bukan istilah di pikiran. Kurangi kemampuan, tenaga. Biar dia baterai AA. Ya, yang sifatnya cas. Kalau Anda tidak cas, lobek, Pak. Tapi kalau Anda cas, dia bilang siap digunakan. Betul tidak? Itu, dia proses begitu. Dengan berpuasa, maka orang akan mendapatkan lemahnya syahwat, kuatnya akal. Dengan berkenyang-kenyang diri, dia akan dapati apa? Dia akan dapati ya. Dengan berkenyang-kenyang diri, dia akan dapati apa? Dia akan dapati pertama rasa malas, yang kedua kuatnya keinginan kepada negatif, dan lemahnya keinginan untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu kenyataan. Itu fakta yang harus terjadi. Ustazah, Jali panggil Pak Ustazah. Mana guru-guru yang lain? Panggil kemari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duduk. Yang mana guru-guru lain? Dipanggil semua mereka. Suruh-suruh datang orang Ustazah. Sambil menunggu saya jelaskan ya. Ada pertanyaan lagi? Pas? Apa? Dari awal bahasan dan Syaitan mengalir sebagaimana mengalirnya darah dalam tubuh manusia. Ya. 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 Maksudnya rasa lapar yang dimaksud ini, apakah kita berhasil dari segala hawa nafsu atau rasa lapar itu, atau dengan berpuasa itu? Atau dengan berpuasa pertama. Yang kedua, kalau memang berpuasa, kita kan kalau berpuasa pasti akan berbuka. Bagaimana kalau di dalam hadis dikatakan asal itu perkataan orang-orang berpuasa itu memiliki kebahagiaan ketika hendak berbuka. Artinya ketika berbuka ini dia ingin menikmati. Bahagia. Kita bahagia dengan karena kita makan. Berarti bagaimana?
lapar di situ, yang sejuk di situ, apakah kita berpuasa ataukah kita jangan terlalu banyak makan? Baik. Bisa ya? Bisa ya pertanyaannya? Baik. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda mengidap penyakit tertentu? Bagaimana Anda mau pastikan jenis penyakit yang Anda derita? Hah? Bagaimana caranya? Bisa ke dokter. Tindakan yang paling pasti oleh dokter apa? Periksa darah. Periksa darah. Kemudian hasil periksa darah yang keluar tentang apa? Tentang kejelasan jenis penyakit yang Anda idap saat itu. Anda ini kram-kram bukan karena kolesterol. Anda ini kram-kram ini karena asam urat. Dengan tepat dia bisa menentukan jenis penyakit yang diidap oleh seorang pasien. Hanya dengan berita tentang darah memberi laporan. Inilah yang dijadikan syaitan sebagai wasilah untuk menjadikan manusia hilang kesabarannya, bahkan hilang imannya dikala datang sakit. Sudah merontak jauh, BPJS-nya nak keluar dan sebagainya. Dan ternyata banyak orang saleh yang kalah dikala sakit, bukan hebat dikala sehat. Oh, si sabar, harus begini, harus begini. Tapi waktu dia sakit, dia yang paling banyak mengeluh, dia yang paling banyak bataria, dan dia yang paling banyak bingung. Allah jadikan ini darah sebagai alat untuk membawa berita-berita syaitan. Berupa apa? Kasih sakit dia, tambah. Makanya itu penyakit, ada yang datangnya dari Allah atas izinnya, ada yang disebabkan oleh syaitan. Seperti kisahnya Nabi Yakub, Nabi Ayub. Syaitan bilang, tunggu dulu, jangan dulu bilang dia orang beriman. Kita mau uji. Maka syaitan datang dan dia penyakit. Berganti-ganti. Tetap dia sabar dan dia menerima ini. Apa yang terjadi kemudian? Allah gantikan semua itu yang hilang daripadanya diakibatkan syaitan. Jadi ada penyakit yang datangnya dari syaitan. Ada penyakit karena kelalaian kita manusia. Dan itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paham? Sehingga ketika kita berkata, apa hubungannya dengan berlapar-lapar? Sebelum periksa darah, suruh puasa tidak? Puasa yang memperjelas. Mana itu hawa nafsu, mana itu kolesterol, dan mana itu asam urat. Puasa. Jadi, al-ju' itu berarti namanya puasa kan menahan. Jadi puasa syariat dan puasa yang dimaksud di sini yaitu puasa syariat itu jelas awal waktunya dan kapan bukanya. Aturan syariat. Tapi puasa yang dimaksud di sini jangan terlalu banyak makan dan minum yang pada akhir membuat engkau jadi malas. Malas beribadah, malas berpikir yang baik. Sepaham? Sehingga mempengaruhi cara berpikir. Orang kalau susah mengantuk begitu berpikir apa lah dia? Coba pikir mana bantal. Maksudnya dia banyak makan utang semangat yang mulanya. Coba kemar tuh orang tua kita mulia. Kita mulia di contoh. Karena kita belum pernah lihat ada contoh begitu. Bawa kamar supaya kita boleh mulia di contoh begitu. Dia banyak makan pun dia kuat pun dia ini. Jadi begini Pak. Yang dimaksud di sini jangan kita perbandingkan itu seakan-akan dengan orang makan sehat, dia kuat, dia beribadah kuat dan sebagainya. Bukan itu yang pesan yang ingin dia sampaikan dalam kitab ini. Yaitu keinginan untuk mewujudkan sesuatu itu sangat kuat. Sehingga ketika Anda mau bermaksiat, Anda punya simpanan tenaga. Sebagai modal untuk melakukan maksiat. Betul tidak? Yang siap dengan perempuan itu orang yang kurang sehat atau yang sehat? Salah. Itu tidak. Yang siap bertarung, fight
itu orang sehat apa orang Sehat. Nah, syarat untuk sehat? Tapi kalau Anda mengurangi ya, bukan tidak makan, tidak mengurangi. Ketika Anda kurangi, maka nilainya akan menjadi berkurang, bukan nilainya, kemampuannya jadi berkurang. Nah, dengan kemampuan syahwat yang berkurang inilah akal mendominasi. Akal bilang sudah jauh. Sesuatu dengan orang apa itu. Dia di situ. Tapi ketika semua ada fit and strong, maka akal bilang ya termolarang ya boleh subasuh keras begitu. Maka tinggal tambah satu saja. Apa itu? Konektor. Tinggal cari sesuatu yang mengkonek dia, maka terjadilah kesalahan itu. Siapa itu? Iblis dengan bisikannya. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Manusia kurang nomor 2. Yang pertama itu setan. Dia bilang sudah cambok jo. CB-nya ada begini. Tapi orang sudah ada potensi, sudah ada modal kekuatan untuk melampiaskan hawa nafsu ini. Tapi ketika orang lemah, fisik tidak menunjang karena orang pola sehingga fisik tidak mampu melakukan hal-hal yang bersifat lemah, maka akan lahir kekuatan yang disebut kekuatan batin. Dan itu mampu mengalahkan kekuatan jasad. Saya kasih contoh. Yang paling banyak berpuasa umat akhir zaman atau umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang paling banyak puasa siapa? Sahabat-sahabat Nabi atau orang? Yang paling banyak sholatnya itu sahabat Nabi atau orang? Orang. Tapi yang mampu memecah Bizantium, Roma dan sebagainya siapa? Dorang atau orang? Dorang. Yang banyak lapar. Lahir kekuatan batin yang mampu mendobrak pintu-pintu kekaisaran timur dan barat. Orang apa? Cuma Barani, Pateten, Sari Kalapa, Pasar Tua, Panawair. Kenapa? Dan memang orang membutuhkan hawa nafsu. Sehingga orang kuat secara fisik, lemah secara batin. Padahal kekuatan batin itu mampu mengalahkan kekuatan fisik. Cuma Anda tidak tahu. Yang mampu taklukkan Persia siapa? Orang yang banyak lapar kala itu. Dan paling banyak rakaatnya. Dan mereka tidak peduli dikala diserang oleh musuh. Mereka tetap sholat walaupun sholatnya sholat perang namanya. Orang cuma barang ditakbir. Kuat sekali. Ini usah pakai speaker. Betul tidak? Betul tidak? Islam sampai di negeri kita karena apa? Karena kemampuannya orang yang lapar, bukan orang yang kenyang, saudara. Ulama-ulama dulu mereka itu sampai wafat dalam keadaan al-ju' wal atas, dalam keadaan lemah. Lemah fisiknya, tapi kuat batinnya. Itu yang membuat ini yang dijelaskan oleh kitab ini. Jadi jangan dipahami dari sisi makan dan minum ini dilarang. Bukan. Jangan makan dan minum ini membuat kita malas untuk berbuat kebajikan. Karena terhalang dengan apa? Tubuh yang tidak sehat. Orang yang kenyang itu sebenarnya tidak sehat. Yang sehat itu orang yang lapar. Coba, yang mampu berpikir sesuatu yang positif dan negatif, orang lapar apa orang kenyang? Orang kalau lapar, semua pikir ada pada dia. Mau pancuri atau mau rampas ini? Mau paksa atau mau minta ini? Dan itu hanya ada sama orang lapar, Pak. Tapi orang kenyang, mana juga Pak. Ya, pusing kita. Betul tidak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.